Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Simanjunta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang berjudul tentang menuju kualitas SDM Indonesia yang unggul. Yang pertama yaitu penjelasan. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa saat ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. Pada waktu yang bersamaan, bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang mencapai tujuan pembangunan demikian. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya adalah penyebab menuju kualitas sistem lebih unggul. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas, baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Kualitas SDM yang rendah telah menjadi penyebab utama Indonesia sulit menjadi negara maju. Dari laporan yang dirilis oleh World Economic Forum yang berjudul Global Human Capital Report 2017, Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 130 negara. Posisi Indonesia masih lebih rendah dari beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Beberapa indikator yang dipakai dalam laporan ini yakni capacity atau kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan inovasi, deployment atau tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran, development atau tingkat partisipasi pendidikan, dan know-how atau tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan sumber daya di tiap negara. Selanjutnya yaitu hambatan menuju kualitas SDM lebih unggul. Indikator lain yang menunjukkan rendahnya kualitas SDM negara kita bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja yang sebagian besar merupakan tenaga kerja tidak terdidik atau unskilled labor dengan pendidikan formal hanya SD, SMP, dan tidak lulus SMA. Maka tenaga kerja kita didominasi oleh tenaga kerja kasar. Begitupun tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri kebanyakan bekerja sebagai buruh atau karyawan biasa. Indonesia termasuk salah satu pemasok terbesar pekerja rumah tangga di luar negeri. Akibatnya, selain dibayar rendah, mereka juga rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pengguna jasa mereka. Idealnya, Indonesia harus mampu menciptakan tenaga-tenaga kerja terdidik dan minimal terlatih. Sehingga tenaga kerja kita unggul di kancah persaingan global. Seharusnya kita mampu mengekspor tenaga kerja seperti dokter, insinyur, dan tenaga kerja terdidik lainnya. Dengan kualitas anak didik yang tidak lebih unggul jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tentu SDM kita akan sulit bersaing dengan negara-negara maju. Daya saing bangsa akan sulit didongkrak karena sejak masa mengenyam bangku sekolah sudah tertinggal. Untuk mengejar Singapura, Korea, ataupun Jepang mungkin hanya akan menjadi sebuah mimpi karena pada saat ini kondisi kita bahkan tidak lebih baik dibanding Thailand dan Vietnam. Banyak yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan kita, dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Siswa dijejali beraneka macam buku pelajaran yang tidak berkorelasi secara signifikan dengan masa depan siswa tersebut. Banyak yang mubazir ataupun berlebihan yang telah diajarkan di sekolah-sekolah kita. Kemudian pada tingkat perguruan tinggi, rendahnya kualitas pendidikan tercermin dari masih tingginya lulusan sarjana yang tidak terserap oleh dunia kerja yang disebabkan dunia pendidikan tidak mampu menghasilkan sarjana siap pakai. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan idealnya diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja, bahkan kalau perlu dalam pembuatan kurikulum melibatkan sektor swasta sebagai pihak yang akan memakai lulusan. Kemudian, dukungan pemerintah akan peningkatan mutu pendidikan terutama bisa ditunjukkan dengan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.
Berikutnya yaitu solusi meningkatkan SDM lebih unggul. Sebuah kebijakan yang tepat apabila pemerintah ke depan lebih memfokuskan pada pembangunan SDM. Dengan SDM yang mumpuni, maka Indonesia akan mampu mengolah dan mengelola kekayaan alam yang dimiliki dengan baik tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Indonesia akan mampu menghasilkan produk-produk yang berkelas internasional yang siap bersaing dengan produk negara maju. Para tenaga kerja kita mempunyai nilai tawar yang tinggi di pasar tenaga kerja baik lokal maupun internasional. Sehingga bukan sebuah keniscayaan lagi Indonesia akan menjelma menjadi kekuatan dunia. Agar SDM yang kita miliki berdaya saing tinggi, maka berbagai kebijakan strategis harus segera dilakukan. Setidaknya ada 3 kebijakan yang mendesak untuk dilakukan, yaitu pembenahan sektor pendidikan, peningkatan penguasaan IT, dan penguatan karakter bangsa. Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa atau karakter building. Ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan atau kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya itu kesimpulan. Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan guna mewujudkan mimpi dan negara maju. Salah satu kunci utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berkualitas. SDM yang unggul ditandai dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, terampil, dan memiliki etos kerja tinggi. Untuk membentuk SDM unggul tersebut, reformasi pendidikan nasional mutlak diperlukan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan harus dilakukan secara adil dan merata di seluruh pelosok tanah air. Fasilitas sekolah yang memadai beserta guru-guru yang profesional dan berkompeten akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, kurikulum juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan meningkatkan porsi pelajaran yang mengasah keterampilan abad 21 seperti literasi teknologi, berpikir kritis, kreativitas, dan kecakapan berkomunikasi. Pendidikan vokasi yang dekat dengan dunia industri pun kini makin dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan pasar. Dengan begitu, lulusan perguruan tinggi atau SMK siap memasuki dunia kerja tanpa harus menganggur lama. Selain aspek akademik dan teknis, pendidikan karakter juga penting untuk membangun generasi milenial yang santun, beretika, beriman, dan bertanggung jawab. Upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat umum. Dengan SDM Indonesia yang unggul di segala bidang, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta Indonesia yang maju dan mandiri bukanlah sekedar impian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.